Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejak awal penciptaan manusia ke dunia ini, hari kiamat sudah menjadi salah satu peristiwa terbesar yang kedatangannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tujuan dibalik Allah merahasiakan perkara tersebut agar setiap umat manusia percaya bahwa tak ada satupun Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini kecuali hanya Allah semata. Yang menarik, meski waktu datangnya hari kiamat tak akan pernah kita ketahui, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan gambaran tentang betapa mencekamnya keadaan dunia saat peristiwa itu terjadi. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi peringatan bahwa perkara akhir zaman adalah perkara yang sangat menakutkan. Yang mana peringatan tersebut diamanahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Kalian mungkin pernah merasa bahwa fenomena-fenomena alam yang datang silih berganti adalah pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Apatah lagi dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Terkadang merusak tempat-tempat tinggal bahkan menelan banyak korban jiwa. Sayangnya, sebagian umat muslim masih ada yang beranggapan jika fenomena alam bukanlah bagian dari tanda kiamat. Padahal, dalam sumber-sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi sudah disebutkan jika segala jenis bencana alam merupakan pertanda kiamat. Memang apabila dilihat dari sudut pandang ilmiah, bencana alam mungkin saja tak membuat sebagian besar manusia mempercayainya sebagai tanda kiamat. Mengingat hal itu bisa dijelaskan menggunakan logika dan data. Namun tahukah kalian, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa gempa bumi bisa menjadi tanda kiamat ketika memenuhi dua syarat. Pertama, gempa itu sudah terjadi di banyak belahan bumi. Kedua, kejadiannya berlangsung beberapa kali dengan jarak waktu yang cukup dekat. Belum lagi, di salah satu hadis Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hari kiamat sudah dekat, akan ada kematian yang sangat banyak dan setelahnya akan datang tahun-tahun di mana terjadi banyak gempa. Hadis riwayat Ahmad. Percaya atau tidak, tak ada yang salah jika masih ada sekelompok manusia yang memandang gempa sebatas fenomena alam. Tapi setidaknya, bagi kita umat muslim, beberapa hadis dan pendapat ulama barusan patut dijadikan sebagai pelajaran agar kita lebih mempersiapkan diri sebelum menemui peristiwa terakhir yang akan terjadi di dunia. Sebenarnya, dalam Al-Quran terlebih lagi hadis Nabi ada banyak sekali sabda-sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Dari sekian banyak tanda-tandanya, sudah ada beberapa yang terjadi dan sebagiannya lagi masih menjadi misteri. Yang mengejutkan, baru-baru ini kalangan ilmuwan kembali dibuat heboh lantaran membicarakan tentang fenomena alam yang ternyata sudah lebih dulu disabdakan oleh Rasulullah. Dikutip dari CNBC Indonesia, kehebohan itu disebabkan adanya potensi fenomena matahari terbit dari barat yang 15 abad lalu telah disebutkan dalam hadis Nabi dan memang diprediksi akan benar-benar terjadi. Sebelumnya, kabar itu juga sempat menghebohkan dunia maya pada tahun 2021. Lantaran sebuah unggahan berbahasa Thailand mengklaim jika NASA membenarkan fenomena matahari yang bakal terbit dari barat itu. Meski demikian, setahun setelahnya, NASA buka suara terkait klaim tersebut. Berdasarkan pengakuan pihak NASA dalam hal ini, Bettina Incline, baik NASA maupun organisasi lain yang meneliti perkembangan antariksa, tak pernah mengeluarkan tentang prediksi soal klaim viral itu. Yang ada, mereka hanya mengkonfirmasi kemungkinan matahari terbit dari sisi barat. Sebab fenomena pembalikan magnet memang sudah terjadi dan bisa dilihat di planet tetangga bumi, yaitu Venus yang melakukan rotasi dengan berputar ke belakang. Beberapa tahun yang lalu ilmuwan asal Ukraina bernama Dmitry Bolikov sebetulnya sudah meneliti tentang fenomena matahari yang terbit dari barat. Sampai-sampai, karena penelitiannya pakar fisika satu itu memutuskan untuk memeluk agama Islam. Menurut pengakuan Dmitry, sebelum memeluk Islam dirinya tergabung dalam sebuah penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Prof. Nikolai Kosinnikov. Dalam penelitian tersebut, mereka menguji satu sampel untuk mempelajari sebuah teori modern yang menjelaskan tentang perputaran bumi dan porosnya. Biar mudah kalian pahami, dulu menurut Dmitry sekitar tahun 1970, kutub magnet bumi bergerak dengan kecepatan tak lebih dari 10 km dalam setahun. Kemudian beberapa tahun dari situ kecepatannya bertambah, hingga 40 km dalam setahun. Dan pada tahun 2001, kutub magnet bumi sudah bergeser dari tempatnya, hingga mencapai jarak 200 km dalam sekali gerak.
Itu artinya, bumi dengan pengaruh gaya magnetnya mengakibatkan dua kutub magnet bergantian tempat. Lebih simpelnya lagi, karena dua kutub magnet berganti, gerak perputaran bumi secara otomatis mengarah pada arah yang berlawanan. Dan ketika itulah, matahari bisa terbit dari barat. Setelah teori barusan berhasil diungkap oleh Demetri, tak berselang lama dirinya menemukan hadis Nabi yang sudah lebih dulu menjelaskan penemuannya. Padahal sebelum itu, Demetri mengaku bahwa dirinya bangga menjadi orang pertama yang mengungkap potensi fenomena matahari terbit dari barat. Tapi nyatanya, informasi itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Sebenarnya mendengar kisah Demetri yang masuk Islam karena meneliti salah satu fenomena alam yang juga menjadi tanda kiamat, bukanlah hal yang baru dalam agama Islam. Sebab sejak dulu sampai sekarang, kebenaran ajaran Islam terbukti dengan sendiri melalui penemuan demi penemuan para ilmuwan. Sayangnya, kebanyakan ilmuwan yang berhasil membuktikan kebenaran ajaran Islam memilih untuk menutup mata. Contohnya saja, ketika prediksi fenomena matahari terbit dari barat dikonfirmasi oleh ilmuwan NASA, mereka mengatakan bahwa fenomena matahari terbit dari barat hanya terjadi selama 1 hari saja. Dan setelah itu, gerakan matahari pun akan kembali seperti sebelumnya yang terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, dalam hadis sendiri Rasulullah lebih dulu mengisyaratkan bahwa fenomena matahari terbit dari barat memang merupakan fenomena sementara. Namun bedanya, di penghujung sabdanya Rasulullah memberi peringatan. Tak akan terjadi kiamat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia menyaksikan hal itu, maka mereka semua akan beriman. Akan tetapi, orang-orang yang baru beriman di waktu itu, imannya sudah tak berguna lagi. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu kisah di mana Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah tentang hadis barusan. Wahai Rasulullah, bagaimana jadinya matahari dan manusia setelah itu? Rasulullah menjawab, matahari akan tetap menyinarkan cahayanya dan akan terbit sebagaimana mestinya. Dan orang-orang akan menghadapi tugas-tugas dunia mereka. Namun apabila kuda seorang laki-laki melahirkan anaknya, maka ia tidak akan dapat menunggang kuda tersebut sampai terjadinya kiamat. Maksudnya, manusia akan menjalani kehidupan dengan normal setelah fenomena tersebut. Tapi seyakin atau seiman imannya seorang manusia tatkala peristiwa matahari terbit dari barat terjadi, sedangkan sebelumnya mereka tak pernah beriman, maka iman itu tak akan bernilai di sisi Allah. Karena itu menurut Demetri, ilmu pengetahuan dan informasi seperti ini tak akan ditemukan di buku-buku atau didengar dari manapun. Wajar jika pakar fisika satu itu memilih beriman kepada Allah. Ditambah lagi, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Allah, maka tak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. Memang tak bisa dipungkiri, sampai kapanpun kiamat adalah peristiwa yang sangat menakutkan. Karenanya, sebagai seorang muslim, jangan sampai kita tidak menjadikan informasi tentang tanda kiamat sebagai pelajaran. Sahabat beriman, apakah sebelumnya kalian sudah pernah mendengar jika NASA membenarkan fenomena matahari terbit dari barat? Dan bagaimana tanggapan kalian? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.